Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqda'alih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami'il awliya wa suhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni wa al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti amadana Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir Jalalain kita sampai di akhir ayat-ayat akhir surah Ali Imran. Insyaallah kita malam hari ini mungkin sampai kita masuk di surah An-Nisa. Kita sampai di surah Al-Imran ayat 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Fastajaba lahum rabbuhum du'aahum, maka Allah Tuhan mereka mengabulkan doa mereka. Ini kemarin kan doanya panjang ayat sebelumnya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Sebelumnya lagi sudah ada Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaitah wa ma lil zalimina min ansar. Kemudian doa Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad.
Kemudian fastajaba lahum rabbuhum ay du'aahum, maka Tuhan mereka mengkabulkan doa mereka. Anni la udhi'u amal amilin minkum, sesungguhnya aku tidak akan mensia-siakan amalnya orang beramal dari kalian, min zakarin au unsa, dari yang laki-laki ataupun yang perempuan, ba'dukum min ba'd, sebagian kalian dari sebagian yang lain. Nazalat lamma qalat Ummu Salamah, ya Rasulullah, inni la asma'u dzikran nisa fil hijrah bisyai. Ini ada ayat yang turun tentang masalah hijrah, tetapi tidak menyebutkan orang-orang perempuan. Jadi walladzina hajaru, jadi orang-orang laki-laki yang hijrah, wa ukhriju min diyarihim, dan dikeluarkan dari rumah-rumah mereka. Nah, ini ayat ini tadi yang di atas, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Nah, jadi istilahnya yang perempuan juga, bukan yang laki-laki saja yang dapat pahala ketika hijrah itu. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu, dan orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, wa udhu fi sabili, dan mereka disakiti di dalam perjalananku, di dalam jalanku. Maksudnya jadi orang-orang muhajirin itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu apa? Diusir, dikeluarkan dari rumahnya, pokoknya harus keluar dari Mekah, dan tidak boleh bawa apa-apa, harta semuanya tinggal semuanya, rumah mau bagus kayak apa, ladang kurma luasnya kayak apa, hewan ternak banyak kayak apa, diusir dari Mekah Al-Mukarramah. Wa ukhriju min diyari, mereka dikeluarkan dari rumahnya sendiri, diusir. Itu jahatnya dulu kafir Quraisy. Kaum muslimin itu sampai diusir dari rumah-rumahnya sendiri, disuruh pergi keluar dari Makkah Al-Mukarramah. Begitulah dulu perjuangan orang di awal-awal mempertahankan agama. Nah, kalau kita sekarang senang, istilahnya tak ada tantangan, saking amannya, nak ibadah pun malas. Kalau dulu nyawa ditaruhkan, hanya apa? Nyawa ditaruhkan untuk mempertahankan sholat, untuk mempertahankan iman, untuk mempertahankan Islam, nyawa ditaruhkan, harta semuanya ditinggalkan. Tidak hanya itu, wa udzu fisabili, dan mereka disakiti di jalanku. Nah, maksudnya udah diusir dari rumah, disakiti. Wa qatalu wa qutilu, dan mereka berperang dengan orang-orang, memerangi orang-orang kafir, dan mereka juga terbunuh. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim, sungguh aku akan melebur kesalahan-kesalahan mereka. Asturha bil maghfirah, aku akan tutupi kesalahan mereka dengan ampunan. Wal udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan sungguh aku akan masukkan mereka di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sawaban min indillah, sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu husnus thawab, dan Allah memiliki balasan yang bagus. Demi agama diperangi, ya perang sampai terbunuh. Dan yang terbunuh Allah janjikan masuk ke dalam surga.
langsung mati syahid. Zaman sekarang enak, tinggal enaknya saja sekarang, apalagi kita di Karimun macam gini. Istilahnya sudah, ya tak ada jihad-jihad seperti ini dulu. Kita nak solat tak ada yang larang, bebas, senang nak baca Quran, nak apa bisa. Cuma itulah kadang-kadang dengan kemudahan yang seperti itu, saking mudahnya malah tambah gak solat. Wa nazala lama qala al-muslimun a'da'ullah fima nara minal khair wa nahnu fil jahad. Ayat berikutnya, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinnal ladzina ittaqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Janganlah menipu engkau bolak-baliknya orang-orang kafir di negeri ini. Bitijara wal kasab, mereka berdagang, mereka bekerja. Mataun qalil summa ma'wahum jahannam yatamata'una bi bidunya yasiran wa yafna. Itu semuanya adalah harta benda yang sedikit yang dia rasakan di dunia ini. Summa ma'wahum jahannam, kemudian tempat mereka mengungsi adalah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat tidur. Orang tidur di hotel nyaman, ini tidur di neraka jahanam. Malam ya sejelek-jelek tempat tidurlah, insya-Allah. Tapi banyak yang booking. Nah, ini masalahnya. La ilaha illallah. Jadi orang-orang kafir itu, jadi orang-orang Islam dengan orang kafir ini enak betul. Dia berdagang, dia ini, duit dia banyak, mobil dia cantik-cantik, rumah dia besar-besar, aset rumah cantik, punya orang kafir, punya cantik, punya orang kafir. Lama orang Islam sedih, jelek-jelek rumah dia. Rumah papan mulai zaman dulu belum lagi terbangun, belum diganti lagi. Cat dah ngelupas semua. Tengok, wah rumah cantik besar, orang kafir punya. Jadi timbullah di hati orang-orang Islam ni macam enak ya orang kafir. Dia kok enak ya hidupnya, senang. Kan ada gitunya, ya kan? Enak dia orang, kan kaya-kaya, mobilnya cantik-cantik, rumahnya bagus-bagus, pakainya bagus-bagus. Enak pula mereka ya. Dah kafir tapi enak. Maka la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad. Jangan menipu engkau bolak-baliknya orang-orang kafir di negeri. Maksudnya dia berdagang, dia orang bekerja enak, pokoknya lah sukses. Kau tak usah nipu engkau. Maksud kau jangan tergiur dengan dunia tu, tak usah. Tak usah. Itu mereka kayak gitu, itu sikit aja, sebentar aja nanti mati semuanya. Dunia ini semuanya akan lenyap, akan ditinggalkan, dan kemudian tempat mereka kembali itu adalah neraka jahanam. Kau tak usah apa ni tadi ngiri gitu. Ini kadang-kadang sampai hari ini orang Islam ni kadang-kadang tengok ngiri betul. Mak dia orang kaya-kaya lah. Itu tak usah gitu, sebentar. Dunia itu sebentar. Dulu Haman, Korun, Fir'aun apa tak kaya? Nabi Isa kaya, pegang tongkat.
lawan orang yang sangat kaya raya, tentaranya sangat kuat, luar biasa kerajaannya, lawan Nabi Musa. Istilahnya dengan sahabat-sahabatnya nih, ya kalau kita bilang ya tak kaya, orang biasa. Tapi kita tengok sekarang, mana yang terangkat namanya? Apakah orang yang duitnya banyak? Apakah orang yang pakainya tinggi? Fir'aun. Apa Fir'aun yang terangkat namanya? Apa Haman? Apa Qarun yang duitnya banyak sampai hari ini? Siapa yang namanya bagus? Siapa yang namanya harum? Nabi Musa alaihissalam, yang dikejar-kejar, mau dibunuh, mau dihabisin. Bukan orang kaya. Kaya tuh sebentar saja, itu menipu. Kita tidak usah sampai tertipu dengan itu, hanya kita ngejar juga, nak ikut kaya seperti mereka, macam sukses. Jangan, itu namanya maghrur, tertipu. Banyak orang-orang kaum muslimin itu yang tertipu. Buktinya apa? Akhirnya mereka pun kerja rajin, nyari duit sebanyak-banyaknya, dengan segala cara, tak tahu halal haram, subhat, hantam semua, hambat semuanya. Tak mau tahu, ibadahnya kececeran, sholat tinggalkan, semuanya tinggalkan. Itu ikut jalannya orang-orang kafir, ngiri, tertipu terhadap kesuksesan orang-orang kafir di dunia ini. Tengok Nabi Musa, tak ngiri ini dengan Fir'aun. Aku nak kaya juga lah. Aduh. Tetapi sekarang yang harum siapa namanya? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Bagaimana tengok? Seperti itulah. Makanya dikatakan ad-dunya jannatul kafir, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Itu. Jadi tak usah heran kalau mereka bersenang-senang, karena ya itu bagian mereka lah, sebentar saja. Tapi nanti di akhirat ada bagiannya tersendiri untuk mereka. Kita, tujuan kita hidup di dunia, hidup kita yang asli, hidup kita ini sebetulnya bukan sekarang. Hidup kita yang asli itu sebetulnya nanti setelah mati. Itulah asli hidup, tujuan kita hidup, bukan tujuan sekarang. Dunia ini bukan tujuan. Tujuan kita hidup itu nanti kalau kita sudah mati, kehidupan yang kedua, istilahnya setelah kematian. Jadi sedangkan orang-orang kafir menjadikan tujuan hidup itu yang di dunia ini, bukan yang di akhirat. Tentu lainlah. Itu dia nak bahagia di dunia ini mati-matian, kita nak mati-matian bahagia di akhirat. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairun lil abrar. Tetapi bagi orang-orang yang bertakwa, bagi mereka surga-surga. Orang takwa di akhirat dapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya. Masya Allah, macam di pikiran ini, macam kalau kita pikir orang hidup tak ada matinya, macam mana? Masya Allah. Cobalah kita renungi, besok kita itu mati semua, kemudian kita dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hidup itu tidak akan pernah mati lagi. Kalau kita beriman, kita di surga selama-lamanya, tak ada matinya. Sedangkan orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, di neraka selama-lamanya. Kayak apa rasanya? Kalau di surga selama-lamanya, alhamdulillah, oke. Tapi kalau di neraka selama-lamanya, macam mana? Hidup susah di dunia ini, ada yang hidup ngeluh terus.
Itu aja sudah ada yang bosan, apalagi di neraka disiksa tidak ada berhentinya, kok tak ada matinya. Astagfirullah, summa astagfirullah, na'udzubillah, summa na'udzubillah, Allahumma qina minan nar. Cemana ya, ini iman. Cobalah kita kedalaman kekuatan iman kita itu seperti apa, seperti apa keyakinan kita terhadap surga dan neraka hidup setelah mati nanti. Kayak apa, yakinnya dulu seperti apa. Nah itu bayangkanlah, Masya Allah, mati hidup lagi dan tidak akan pernah mati lagi. Jadi mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini sebentar, akhirat selamanya. Tapi kata-kata itu kalau bisa bukan hanya di lisan, tapi coba resapkan, masukkan ke dalam hati. Itu ada apa? Alah, dunia sebentar aja, sementara saja. Nak ngotot-ngotot, nak ngoyo-ngoyo, alah sebentar aja. Agama, akhirat dulu kan. Mau kaya pun sebentar, miskin pun sebentar. Tajri min tahtihal anar khalidina fiha nuzulan min indillah, itu sebagai hidangan ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi Allah Subhanahu wa taala kebaikan bagi orang-orang yang soleh. Min mata'i dunya wa ma indallahi khairul lil abrar. Dan juga di dalam ayat ini disebutkan minas sawab khairul lil abrar min mata'i dunya, bahwa sesungguhnya orang-orang soleh pun Allah juga sudah menyediakan untuk urusan dunianya ini. Allah juga siapkan. Bukan berarti Islam itu harus melarat, tidak, tapi Allah juga mensiapkan apa nih, hal-hal duniawi ini juga Allah hadiahkan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, karena takwa, bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu Allah juga siapkan. Bukan berarti takwa harus melarat, tidak. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billah. Wa inna min ahlil kitab, dan sesungguhnya sebagian dari ahli kitab itu sungguh ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka Abdullah bin Salam wa ashabihi wan Najasi, seperti Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya juga An-Najasi. Wa ma unzila ilaikum ayil Quran. Ada orang ahli kitab memang sebagian mereka ini ada yang iman kepada Allah dan iman kepada Al-Quran. Wa ma unzila ilaihim, dan yang juga mereka beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu Taurat dan Injil. Khasyi'ina ay mutawadhi'ina lillah, dia tawadu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ahli kitab ada yang baik, ada yang iman sama Allah, ada iman sama Al-Quran, ada tunduk sama Allah Subhanahu wa taala, ada. La yastaruna bi ayatillahi thamanan qalila, mereka tidak menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah. Allati indahu minat Taurah, jadi ada memang pembesar-pembesar orang ahli kitab Yahudi atau Nasrani yang mereka tidak mau merubah Taurat dan Injil, konsekuen, tak mau dia dirubah-rubah, tak mau. Tapi sedikit seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya.
Nah, tetapi kebanyakan mereka merubah tuh kitab sucinya tuh dirubah. Tapi ada yang memang yang tidak memperoleh iman kepada Allah dan iman kepada Al-Quran, tidak mau menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, minat dunia, dari dunia dia. Biayak tumuha, yaitu dengan menyembunyikannya. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu disebut apa yang ada di dalam Injil dan Taurat itu disampaikan semuanya. Tentang apa disampaikan, tentang Nabi Muhammad, tentang apa disampaikan semuanya. Tak ada yang ditutup-tutupi. Nah itu dia. Dia karena takut jabatannya tergeser, hanya tak disampaikan. Ini namanya menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah dari dunia. Khaufan 'ala riyasah kafili ghairihim minal yahud. Jadi orang-orang Yahudi itu kenapa sih mereka tidak mau menyampaikan isi Taurat dan Injil dengan semuanya disampaikan? Kenapa? Mereka takut gini, nanti di dalam Injil itu disebutkan, di dalam Taurat disebutkan nanti akan ada seorang nabi akhir zaman dari bangsa Arab. Disebutkan sifat-sifatnya, pokoknya menunjukkan bahwa itu Nabi Muhammad, sifatnya gini. Kalau udah sampaikan gitu, para umat yang ini nanti, oh kita tunggulah Nabi nih, katanya. Begitu Rasulullah, seperti yang disampaikan tadi, yang disampaikan yang ada di dalam Taurat dan Injil itu kok disampaikan betul-betul sama mereka. Kemudian pengikut mereka ini dengar, kemudian ditunggu. Begitu Nabi Muhammad keluar, tentu orang tersebut akan lari ke Rasulullah, meninggalkan para pembesar-pembesar Yahudi ini. Mereka tak mau. Ini kalau aku sampaikan, nanti Muhammad betul-betul datang, mereka akan ke Muhammad semua, aku akan ditinggalkan oleh mereka. Akhirnya disembunyikan, kan kurang ajar. Ini karena apa? Kepengin jadi orang tetap terpandang menjadi orang yang hebat. Jadi ada orang bagus dia tak mau sampaikan. Ada kan otak-otak seperti begini, ada. Dia tak mau orang lain yang bagus, yang memang lebih berhak ini, tidak usah, gak usah disampaikan. Nanti orang-orang tahu, orang-orang pilih dia, sembunyikan. Ini urusannya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keterangan tentang Nabi Muhammad SAW di Taurat dan Zabur itu, Taurat dan Injil itu sangat terang benderang, sangat terang benderang. Tetapi kasihan umat Yahudi itu, sementara pembesar-pembesar mereka itu tidak mau menyampaikan kepada mereka. Ya, kalau disampaikan lari ke Nabi Muhammad semua. Tapi ada yang jujur, namanya Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya. Ini jujur iman dia kepada Allah, tak mau dia merubah-rubah, tak mau dia simpan-simpan. Makanya dia beriman kepada Nabi Muhammad. Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya beriman kepada Rasulullah karena dia tahu Taurat, dia tahu Injil di dalamnya. Oh, ini berarti Nabi yang disebutkan di sini. Makanya dia, padahal dia orang hebat. Abdullah bin Salam itu orang hebat. Dia di Yahudinya, tapi dia rela menyampaikan apa yang kebenaran. Akhirnya dia rela, misalnya kalau bahasa kita jadi anak buah, tak apa-apa saya ini. Yang penting saya ikut kepada Nabi yang disebutkan di dalam Taurat dan di dalam Injil. Jadi anak buah tak apa-apa. Yang penting ini sesuai dengan ayat-ayat Allah. Nah itu. Jadi seperti yang dilakukan oleh selain Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya, kebanyakan orang-orang Yahudi. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, dan mereka itu bagi mereka pahala dari Tuhan mereka, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha syari'ul hisab, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cepat menghisapnya. Yuhasibul khalqa biqadri nisfin nahar min ayamid dunya. Cepatnya hisapnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nanti di akhirat hanya setengah hari saja, min ayamid dunya, saking cepatnya hisapnya. Ayat terakhir surah Ali Imran, insyaallah pas nih, kita lanjutkan nanti besok surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu
Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah ala ta'at wal masaib wa anil ma'asi. 3. Bersabarlah atas ketaatan. Taat kepada Allah ini butuh sabar. Sholat, malas, ngantuk, repot, sibuk, ya, ini harus sabar. Tetap harus dilakukan. Tetap harus dilakukan. Harus bangun, walaupun ngantuk, walaupun apa, bangun. Waktunya sholat, butuh kesabaran. Wal masaib, kemudian sabar terhadap musibah-musibah. Di dunia ini banyak musibah, tapi kita, tugas kita sabar aja. Karena kita tak sabar pun musibah itu pun tidak terangkat. Nah, ya sabarlah, innallaha ma'as-sabirin. Jadi ada musibah sabar, disuruh ibadah sabar. Kenapa orang tak sholat tak sabar? Kenapa orang suka meninggalkan sholat-sholatnya bolong-bolong? Orangnya tak sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sabar itu bukan hanya kalau dipukul orang terus dia langsung balas, ini namanya tak sabar. Sabar itu bukan kalau diapa-apain nggak balas, bukan hanya itu, tapi sabar itu konsekuen melakukan perintah Allah, ibadah walaupun terasa berat, terasa sibuk, terasa ini. Itu banyak orang yang tidak sabar di dalam ketaatan. Juga sabar di dalam masaib, kena musibah apa ya harus sabar. Jangan melenting-lenting, jangan melenting. Apapun musibah apapun, sabar dari Allah. Semuanya akan kembali semuanya. Disimpan musibah apapun, sabar. Wa anil ma'asi, dan sabar atas menahan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit hati ini, rasanya sakit, nahan. Nak maksiat ini rasanya kepingin gitu. Rasanya ini enak nih, maksiat ini kepingin, tahan. Nah, itu butuh kesabaran, nahan tuh. Kenapa orang bermaksiat kepada Allah tak sabar? Dia tidak bisa menahan diri untuk bersabar. Aku tetap sabar ini, tetap sabar, jangan sampai aku melakukan kemaksiatan ini. Sabar, tahan. Tak sabar, langsung maksiat dilakukan. Itu orang tak sabar. Wasabiru fala yakunu asyadda sabrin minkum wasabirul kuffara fala yakunu asyadda sabran minkum. Dan bersabar-sabarlah kepada orang-orang kafir. Fala yakunu asyadda sabran minkum. Orang kafir itu ganggu, terus perangi, terus sabar. Sabar aja, sabar. Nah, namanya mereka itu tidak akan pernah terima. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ini Al-Quran. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Tak akan ridho dia. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan itu hanya tidak akan pernah. Lan bukan tidak ada, tidak akan pernah. Lan walan tarda, tidak akan pernah ridho ankal yahudu walan nasara, kepadamu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka. Itu sudah vanis. Jadi harus bersabar kepada mereka, sabar diapa-apain, sabar diperangin dan sebagainya. Warabitu akimu ala jihad. Warabitu akimu ala jihad, maksudnya bersungguh-sungguhlah di dalam jihad kepada Allah. Jihad fisabilillah, sungguh-sungguh jihad. Jangan tak sungguh-sungguh jihad tuh. Semangat betul-betul.
wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah fi jami' ahwalikum, di setiap perilaku kalian, hal kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Tafuzuna bil jannati wa tanjuna minan nar, kalian akan menang dengan mendapatkan surga dan selamat dari neraka Jahannam. Sadaqallahul azim. Habis surah Ali Imran ada 200 ayat persis. Surah Ali Imran 200 ayat persis. Kita besok masuk pekan depan di surah An-Nisa, Madaniyah, wa yami'ah wa khamsun wa awsittun aw sabun wa sab'una ayah. Surat An-Nisa yaitu surat wanita-wanita, An-Nisa. Sementara surat Ar-Rijal, laki-laki tak ada, orang perempuan ni ada surat khusus dia, An-Nisa, surat perempuan-perempuan. Surat kita tak ada, Ar-Rijal tak ada. Begitulah hebatnya orang perempuan ni, Masya Allah. Ayatnya ada wasabuna ayah, ada 175 atau 76 ayat. Itu masih lebih banyak surah Ali Imran. Alhamdulillah Rabbil Alamin, semoga berkah dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.